Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya, ini Guru Budi. Setelah beberapa hari ini saya tidak mengupload video, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG atau persiapan Bapak Ibu untuk portofolio uji kinerja ya. Untuk apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan dan bagaimana sistem penilaiannya, ini saya ambil berdasarkan penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG di tahun 2021. Nah, yang pertama adalah portofolio ini merupakan salah satu bagian dari UKM PPG, di mana selain uji kinerja dan uji pengetahuan, di uji kinerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah portofolio dan yang kedua adalah video pembelajaran, praktek video pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan dan yang sudah dijadwalkan dari LPTK masing-masing. Nah, untuk portofolio sendiri di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan atau akan diinfokan terkait dengan halaman UKM PPG atau LMS UKM PPG. Jadi untuk UKM PPG ini memiliki LMS yang berbeda. Di PPG sebelumnya itu di alamat ukmppg.kemendikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengakses ini untuk mengupload berkas-berkas untuk uji kinerja PPG. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk portofolio. Itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan, yang telah Bapak Ibu lakukan. Pada kegiatan penelitian dan publikasi ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk, setiap poin akan diminta untuk membuat deskripsi terkait poin-poin yang diminta pada portofolio. Jadi yang pertama di sini adalah penelitian dan publikasi. Pada penelitian dan publikasi ini, mungkin Bapak Ibu pernah membuat PTK atau penelitian tindakan kelas, atau Bapak Ibu pernah membuat karya ilmiah, jurnal, artikel, atau best practice. Nah, itu Bapak Ibu bisa unggah dengan dibuktikan dari berkas atau file dokumen yang Bapak Ibu sudah scan. Lalu di poin kedua itu adalah kegiatan refleksi diri. Kegiatan refleksi diri ini sama, Bapak Ibu buat dulu deskripsinya, lalu Bapak Ibu kumpulkan kegiatan refleksi apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Contohnya refleksi dari PTK itu sendiri gitu. Refleksi PTK, refleksi kegiatan pembelajaran, refleksi media alat inovasi, dan refleksi misalnya pembuatan soal, atau Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran di YouTube yang sudah dipublikasi di YouTube atau yang digunakan dalam pembelajaran, itu juga bisa direfleksi. Jadi refleksi ini seperti evaluasi atau dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya PTK ini bagaimana setelah Bapak Ibu laksanakan PTK, bagaimana refleksinya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tetap lampirkan file buktinya. Lalu di poin ketiga itu adalah pencarian informasi baru. Untuk mudahnya ini lebih kepada contohnya adalah sertifikat Bapak Ibu yang sudah pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti gitu. Jadi kalau saran saya biasanya kan memang 3 tahun terakhir paling maksimal, tapi kalau menurut saya Bapak Ibu silahkan upload saja sertifikat yang Bapak Ibu punya, minimal 1 gitu, tapi kalau bisa lebih dari 1, 3 lah gitu. Jadi sertifikat Bapak Ibu baik sebagai narasumber atau sebagai peserta, silakan Bapak Ibu upload saja, dan jangan lupa deskripsikan juga dari poin pencarian informasi baru ini. Lalu ada deskripsikan kegiatan menghasilkan inovasi yang telah dilakukan. Nah, untuk inovasi ini Bapak Ibu bisa berupa video pembelajaran, alat peraga, media, atau inovasi-inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu menjadi guru gitu. Nah, untuk buktinya bisa mungkin melalui, kalau video pembelajaran
Bapak Ibu bisa screenshot video pembelajaran dan lampirkan linknya, lalu disertakan lembar pengesahan dari kepala sekolah. Gitu. Lalu di poin berikutnya itu prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai. Memang dari 6 poin yang ada di portofolio ini, yang diwajibkan adalah 4 poin, yaitu poin penelitian dan publikasi, poin refleksi diri, pencarian informasi baru, serta menghasilkan inovasi yang telah dilakukan. Nah, untuk poin kelima, prestasi, kalau memang ada, Bapak Ibu silahkan lampirkan prestasi Bapak Ibu di tingkat manapun. Menurut saya di tingkat manapun, yang penting itu adalah prestasi. Misalnya di tingkat eh, gugus, ke kecamatan gitu. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan guru berprestasi atau lomba-lomba yang Bapak Ibu di mana Bapak Ibu menjadi juara. Lalu terakhir ada ke deskripsi kegiatan pengabdian. Nah, pengabdian ini lebih kepada tugas-tugas yang pernah Bapak Ibu lakukan, misalnya pernah menjadi kepanitiaan gitu. Jadi kepanitiaan misalnya penerimaan murid baru, kepanitiaan kegiatan-kegiatan di sekolah, di tingkat kecamatan atau dimanapun, atau bahkan di tingkat RT. Atau Bapak Ibu pernah menjadi relawan seperti relawan COVID kemarin gitu kan, atau menjadi satgas. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan, tapi memang yang dua ini tidak wajib, tapi kalau memang ada, kalau bisa dimaksimalkan ya Bapak Ibu, diupload saja gitu. Jadi 6 poin ini yang akan Bapak Ibu isi di portofolio atau di uji kinerja, selain video pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat gitu. Jadi berikutnya saya akan memberikan contoh berupa bagaimana cara pengisiannya. Nah, dalam membuat portofolio ini saya sarankan Bapak Ibu membuat dulu folder-folder di laptop Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan contohkan, coba kita lihat. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk poin yang pertama adalah poin daftar kegiatan publikasi penelitian dan publikasi PPG Daljab. Nah, di sini Bapak Ibu buat dulu deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Di sini pertama saya membuat dulu di dalam Microsoft Word sebelum nanti deskripsi ini kita pastekan di LMS atau kita isikan di LMS UKM PPG. Nah, di sini saya membuat deskripsi tentang publikasi dan penelitian. Kita beri penjelasan, publikasi ilmiah memiliki peran yang sangat signifikan. Jadi, kita tuliskan deskripsikan kegiatan penelitian publikasi, lalu Bapak Ibu jelaskan apa saja kegiatan penelitian yang sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasi. Pada poin ini Bapak Ibu bisa berupa berbentuk PTK, seperti artikel, jurnal, karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Namun apabila belum dipublikasikan pun bisa Bapak Ibu upload, hanya untuk poinnya tentunya lebih besar untuk penelitian yang sudah dipublikasikan atau didiseminasikan. Nah, setelah saya buat deskripsinya, saya membuat tabelnya agar berurut. Di sini saya kebetulan hanya satu waktu itu ketika mengisi portofolio, hanya satu berupa bentuk PTK. Ini kita tuliskan aja judulnya, jenis karya, lalu tempat publikasinya, karena bulan memang saya belum dipublikasikan, baru tahunnya. Nah, nanti bila Bapak Ibu memiliki lebih dari satu, Bapak Ibu tinggal tambahkan ke bawahnya. Nah, Bapak Ibu, untuk skripsi atau tugas akhir ketika Bapak Ibu kuliah itu tidak bisa ya untuk diupload atau tidak bisa untuk dilampirkan pada kegiatan penelitian dan publikasi untuk portofolio PPG Daljab ini. Jadi ini berupa bentuk penelitian, karya ilmiah atau artikel yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini untuk poin pertama tentang penelitian dan publikasi. Nah, untuk poin yang berikutnya adalah pencarian informasi baru. Jadi Bapak Ibu
Event berikut ini adalah pencarian informasi baru, sama seperti halnya tadi di poin pertama, kita membuat deskripsi kegiatannya dulu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di sini saya menuliskan guru sebagai pelajar panjang hayat, seorang guru profesional sebisa mungkin, dan seterusnya. Lalu kita membuat dalam 3 tahun terakhir ini, untuk meningkatkan kompetensi saya mengikuti pelatihan-pelatihan sebanyak 18 pelatihan, 32 JP, yaitu kita tuliskan apa saja yang sudah Bapak ikuti. Nah, selain itu, menjadi peserta, saya juga 3 kali menjadi narasumber pada pelatihan. Nah, jadi selain menjadi peserta, saya lampirkan juga kegiatan ini ketika menjadi narasumber. Bapak Ibu jelaskan di kolom deskripsi. Nah, setelah Bapak Ibu jelaskan di kolom deskripsi, Bapak Ibu agar mudah ketika nanti pengisian di LMS UKM PPG, Bapak Ibu buat secara berurutan kegiatan pencarian informasi Bapak Ibu secara berurut. Di sini saya dari nomor 1. Nah, di sini ada nomor kegiatan, penyelenggara, perannya sebagai apa Bapak Ibu, lalu tempatnya daring atau luring, tingkatnya nasional, tingkat kota atau kabupaten, atau di sekolah Bapak Ibu sendiri gitu. Di sini saya buat, kenapa saya buat di Word, agar karena saya pernah mengalami mungkin Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengisi LMS, kan jaringan internet itu tidak selalu stabil ya Bapak Ibu. Jadi kadang tiba-tiba error, jadi kita harus mengulang dari awal lagi. Jadi kalau memang kita sudah membuat di dalam Word, kita tinggal copy paste ke LMS UKM PPG gitu. Jadi tidak perlu khawatir apabila ada gangguan sehingga kita kesulitan untuk mengisi di LMS PPG, atau ketika kita sedang mengisi ternyata keluar atau error, kita sudah punya salingan atau deskripsi yang sudah kita ketikkan di Word. Ini tabelnya kita buat, kita isi sesuai dengan kegiatan pencarian informasi yang sudah kita ikuti selama 3 tahun terakhir. Ini saya mengikuti sekitar 21 kegiatan. Nah, ini untuk poin pencarian informasi ya Bapak Ibu. Nanti untuk file contoh ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi agar bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam membuat atau menyusun portofolio di uji kinerja PPG Daljab. Nah, poin selanjutnya adalah refleksi diri. Di sini refleksi diri adalah kegiatan refleksi kita atas kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Di sini kita harus melakukan kegiatan refleksi seperti refleksi dalam kegiatan pembelajaran, refleksi dalam penelitian tindakan kelas juga bisa kita buat, lalu melakukan analisis atau refleksi terhadap penilaian yang sudah kita lakukan, lalu LKPD juga bisa, modul ajar juga bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk melakukan refleksi atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berhasil? Kalau berhasil, poinnya di mana? Kalaupun ada hambatan, hambatannya di mana? Itu kita refleksikan dan kita dapat isikan di LMS UKM PPG, dan tidak lupa kita buat dulu deskripsinya agar Bapak Ibu tinggal memindahkan saja nanti ketika akan mengupload ke LMS UKM PPG. Ini adalah contoh deskripsi untuk kegiatan refleksi yang saya lakukan. Pada kesempatan kali ini saya mau merefleksikan PTK dan beberapa kegiatan. Nanti akan saya tampilkan. Berikut tampilannya untuk refleksi yang telah saya lakukan. Nah, ini adalah kegiatan refleksi yang saya lakukan selama mengajar di 3 tahun terakhir. Yang pertama,
Saya adalah refleksi penelitian upaya peningkatan. Nah, ini refleksi PTK ya. Melakukan refleksi pelaksanaan penelitian, permasalahannya kita jelaskan, lalu perbaikannya apa. Setelah dalam melakukan refleksi itu tentunya kita akan menemukan perbaikannya apa. Lalu untuk lampirannya saya melampirkan file PTK saya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, saya melakukan refleksi karya inovasi alat peraga berupa poster. Di sini saya membuat 4 poster. Ini melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Di sini kita jelaskan kenapa hal tersebut dilaksanakan, lalu apakah hal tersebut mendapatkan ada perbaikan. Lampirannya berupa print atau gambar dari alat peraga tersebut atau dari poster tersebut. Lalu refleksi karya inovasi video pembelajaran. Di sini saya membuat video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube. Nah, di sini kita bisa lampirkan linknya atau print screen dari video pembelajaran yang sudah kita buat. Lalu ada juga refleksi pengembangan diri dari pelatihan. Sini jadi kegiatan pelatihan yang saya ikuti itu bisa menjadi refleksi pengembangan diri. Nah, lampirannya beberapa link Google yang mendukung pembelajaran dan sertifikat pelatihan. Nah, ini untuk beberapa kegiatan refleksi yang saya lakukan. Masih banyak hal yang bisa Bapak Ibu kan untuk kegiatan refleksi diri ini, seperti melakukan analisis soal, lalu refleksi modul pembelajaran, alat peraga, penelitian, di best practice pun bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu buat, lampirkan sebanyak-banyaknya refleksi diri. Kalau tadi poin pertama ada penelitian dan publikasi, ada refleksi, lalu pencarian informasi. Di poin berikutnya adalah karya inovasi. Jadi ini adalah 4 poin yang menjadi hal yang wajib Bapak Ibu isi ya di portofolio uji kinerja PPG kali ini gitu. Jadi ada 4 poin, usahakan keempat poin ini terisi minimal satu kegiatan yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu lakukan. Di sini karya inovasi sendiri kita bisa dalam berbentuk karya inovasi sederhana berupa alat peraga sederhana seperti tadi saya membuat poster sebanyak 4 buah, lalu membuat video pembelajaran, lalu ada yang membuat LKPD, modul ajar, bahan ajar, itu Bapak Ibu bisa lampirkan atau Bapak Ibu isikan pada karya inovasi. Nah, di sini kita juga jangan lupa untuk membuat deskripsinya terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu buat tabelnya, nama produk contohnya di sini, nama produknya poster pembelajaran. Nah, bentuknya mungkin alat peraga. Tahun pembuatannya Ibu buat misalnya tahunnya untuk tahunnya itu 3 tahun terakhir ya Bu, Bapak Ibu. Untuk karya inovasinya disahkan oleh misalnya kepala sekolah. Keterangan lampirkan aja link filenya atau Bapak Ibu nanti bisa di bawah. Kalau saya kemarin di bawah saya lampirkan posternya, gambar posternya. Jadi karya inovasi ini kalau bisa Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu isi pada kolom pada LMS UKM PPG. Jadi jangan sampai nanti ada yang dari 4 poin tadi ada yang tidak terisi gitu. Walaupun hanya satu, yang penting terisi ya Bapak Ibu. Minimal mendapatkan poin. Tapi kalau memang banyak yang bisa Bapak Ibu isi itu mudah-mudahan mendapatkan poin maksimal. Jadi ini adalah karya inovasi, bisa berupa alat peraga, media, video pembelajaran, modul ajar, LKPD, dan masih banyak lagi yang bisa Bapak Ibu isikan dari kegiatan menghasilkan inovasi selama Bapak Ibu mengajar 3 tahun terakhir. Baik, kita ke poin berikutnya. Nah, Bapak Ibu untuk poin berikutnya ini memang bukan poin wajib ya Bapak Ibu, itu poin prestasi. Jadi
Ini adalah prestasi apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil kompetisi yang pernah Bapak Ibu capai. Di sini kalau saya mengatakan apapun prestasi Bapak Ibu tingkat apapun silahkan diisi saja, karena menurut saya itu bisa menjadi nilai tambah walaupun ini tidak wajib. Kalau memang ada Bapak Ibu prestasi selama ini, selama 3 tahun terakhir ini, silahkan diisi. Di sini juga kita mengisikan deskripsinya, deskripsi kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah diraih. Di sini Bapak Ibu tuliskan deskripsinya, lalu setelah itu Bapak Ibu tuliskan apa saja yang sudah Bapak Ibu raih, prestasi apa saja yang Bapak Ibu raih di selama 3 tahun terakhir ini. Lalu kalau saya buat tabelnya agar berurut. Jadi ketika kita upload, jadi kenapa tabel ini kita buat? Ketika kita akan mengisi LMS UKM PPG, kita dapat sudah ada panduannya, kita tinggal pindahkan ke LMS UKM PPG. Di sini tabel bulan ada 5, bulan satu kompetisi yang sama, hanya memang banyak kategorinya. Tuh, jadi silahkan nanti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pernah juara guru berprestasi atau juara lomba menyanyi ketika HUT PGRI atau ketika 17-an, saran saya tetap saja dimasukkan apapun itu lombanya dan tingkatnya. Untuk poin yang terakhir ada poin pengabdian pada masyarakat. Sama seperti 5 poin sebelumnya, kita buat deskripsi juga tentang kegiatan pengabdian yang telah Bapak Ibu lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Misalnya di sini kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar ya Bapak Ibu, kita juga harus bisa mengabdi kepada masyarakat. Di sini contohnya saya beberapa contoh seperti pembuatan soal, lalu sebagai pengurus, lalu sebagai pengurus KKG, pengurus PGRI, sebagai panitia ujian sekolah. Jadi banyak yang bisa Bapak Ibu isikan pada poin pengabdian pada masyarakat, seperti misalnya Bapak Ibu pernah menjadi panitia penerimaan murid baru, panitia ujian nasional, atau Bapak Ibu pernah merangkap menjabat sebagai pengurus RT, RW, dan seterusnya, atau organisasi-organisasi pada masyarakat. Jadi silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan pengabdian Bapak Ibu di masyarakat, atau pernah Bapak Ibu menjadi sukarelawan Satgas Covid, atau menjadi pengurus posyandu, menjadi pengurus pramuka gitu. Jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan pada masyarakat, silahkan langsung diisikan saja. Panitia 17-an, silahkan diisi. Itu jadi bisa dengan melampirkan mungkin surat tugas, SK pengangkatannya gitu. Jadi tidak hanya mengisi di tabel saja, jadi bisa dilampirkan surat tugasnya atau penguat bahwa Ibu memang pernah menjabat atau pernah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait 6 poin portofolio pada uji kinerja PPG Daljab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam mengisi LMS UKM PPG di PPG Daljab tahun 2023 tahap ketiga ini. Nanti untuk file ini akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Silahkan Bapak Ibu ingin melihat atau mendownload, silahkan sebagai referensi. Semoga bermanfaat apa yang sudah sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.